Shalom Jemaat Tuhan, senang rasanya dapat kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah beberapa minggu, bahkan sudah berbulan-bulan kita tidak ibadah bersama, tetapi saya percaya ini tidak mengurangi semangat kita dalam mengikut Tuhan, terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melihat Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Meskipun mungkin di antara kami Tuhan ada dalam kekurangan, atau di antara kami Tuhan ada dalam hal-hal yang kurang mengenakan Tuhan terkait pandemi saat ini, tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan firman-Mu hari ini boleh menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hati kami seperti tanah yang subur yang siap menerima firman-Mu, agar firman itu boleh bertumbuh bahkan menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah mulut bibir hamba-Mu Engkau urapi agar firman-Mu tersampaikan dengan baik Tuhan. Dan setiap sidang jemaat-Mu boleh menerima firman-Mu dengan baik, agar firman-Mu boleh tumbuh dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita jauh ke sana, tentu dalam kehidupan ini kita menemukan banyak-banyak relasi Bapak Ibu. Karena setiap kita tidak bisa lepas dari yang namanya relasi, hubungan dengan orang lain. Kita tentu berelasi dengan 1, 2, 3 atau bahkan banyak orang dalam kehidupan ini. Dan semakin dalam sebuah relasi, tentu kita akan mengenal rekan relasi kita. Mulai dari makanan kesukaannya, hobinya, dan banyak hal lain yang kita akan ketahui. Kebiasaan buruknya, kebiasaan baiknya, apa kelebihan serta kekurangannya. Dan pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Relasi, sebuah perenungan terhadap Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga yang 32. Ya Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh membahas kitab Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga 32, mari kita lihat ke belakang dahulu. Bagaimana ciri-ciri kitab Lukas ini? Kitab Lukas ini ditujukan bagi orang-orang non-Yahudi Bapak Ibu. Karena Lukas melihat bahwa Yesus sendiri datang kepada semua orang, bukan hanya orang Yahudi, melainkan kepada orang-orang non-Yahudi juga. Lalu fokus kitab Lukas itu kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, bahkan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat saat itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kita dapat melihat adanya tanggapan sukacita terhadap mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hal inilah yang membuat kita dapat memahami bagaimana Lukas menulis kitab ini serta tujuannya terhadap penerima kitab ini pada saat itu Bapak Ibu. Dan saatnya kita akan melihat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32. Pasal ini tidak dapat kita lepaskan dari konteks-konteks sebelumnya. Di dalam pasal 15 ini kita dapat melihat 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, tentang dirham yang hilang. Bahkan yang ketiga yang kita bahas tentang anak yang hilang. Hal ini memiliki level Bapak Ibu. Kita dapat melihat dari domba kepada dirham, yang ketiga hingga kepada anak yang hilang. Tapi intinya sama Bapak Ibu. Ketika seseorang menemukan miliknya yang hilang, ada sukacita yang luar biasa. Inilah Bapak Ibu yang kita pelajari. Ketika ada sesuatu yang hilang dan ditemukan kembali, sukacita itu luar biasa. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah mengalaminya. Ini saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Saya menemukan uang 20.000, itu senang. Tetapi ketika uang saya hilang 5.000 itu, saya aduh kemana ya uang itu ya? Kemana ya? Saya sampai mencari-cari uang 5.000. Jadi ketika uang saya hilang 5.000 saja, itu rasanya seperti aduh kok sial ya, hilang padahal cuma 5.000 Bapak Ibu. Tetapi ketika menemukan uang di jalan 20.000 ya senang, tapi tidak sesenang ketika mungkin uang yang 5.000 itu dapat gitu Bapak Ibu ya. Itu mungkin saya saja, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu. Tetapi ketika ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita, itu rasanya aduh kenapa harus hilang? Karena pada dasarnya setiap orang tidak menginginkan yang namanya kehilangan Bapak Ibu. Pasal ini juga ditujukan kepada orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Orang-orang Farisi itu bergumam ketika Yesus menerima orang berdosa datang kepadanya. Wow, hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka, supaya mereka tahu Bapak Ibu, bagaimana Allah melihat orang-orang ini, orang-orang berdosa ini, orang-orang terpinggirkan ini, orang-orang yang termarginalkan ini, orang-orang yang dianggap bukan siapa-siapa pada saat itu. Yang pertama adalah kemandirian yang fana. Kita dapat bersama-sama membaca di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ya Bapak Ibu, kita dapat melihat di dalam pembacaan di poin pertama ini, sang anak bungsu meminta bagian kepada bapaknya, lalu setelah diberikan bapaknya, dia pergi. Lalu setelah dia pergi, dia menghabiskan uangnya itu, menghabiskan semua harta itu dengan hidup berfoya-foya. Dan bahkan kalau kita tahu bagaimana cara hidupnya, wow, sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia hidup dengan pelacur-pelacur, dia berjudi dan segala macam. Pokoknya berfoya-foya menghabiskan uang selagi masih muda mungkin ya. Orang muda biasanya punya jiwa yang ingin bebas gitu. Tetapi hal ini sebenarnya mencerminkan kehidupan orang-orang di luar Tuhan. Orang-orang yang ingin menjauhkan diri dari Tuhan, mengeluarkan Tuhan dari pikiran mereka, mengeluarkan Tuhan dari setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka ingin hidup semaunya mereka. Mereka hidup dengan cara yang menurut mereka baik. Jadi standar kebenaran yang mereka miliki adalah menurut mereka sendiri Bapak Ibu. Jadi standarnya tidak objektif, tetapi sangat subjektif. Itulah yang membuat manusia itu menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Mereka mengeluarkan Tuhan yang esa itu dari hidupnya dan membuat diri mereka menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Dan inilah yang seringkali menimbulkan masalah Bapak Ibu. Karena seringkali masalah terjadi bukan karena kurang hiburan, tetapi kurang melibatkan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Dan saat ini seringkali manusia terjebak di dalam masalah diri sendiri itu karena mereka mengeluarkan Tuhan dalam kehidupannya. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak benar-benar bebas. Kita tidak bisa benar-benar lepas dari Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kepribadian kita didasarkan pada kepribadian Tuhan. Hal ini berarti kita menemukan tempat tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di luar Tuhan, kita tidak menemukan damai sejahtera, kita tidak menemukan hidup. Mungkin secara fisik kita hidup, tetapi secara kerohanian kita mati. Dan pada akhirnya kita seperti menemukan selalu ada hal yang kurang dalam kehidupan kita. Apa ya yang kurang? Apa ya yang kurang? Ternyata masalah kita bukan dengan lingkungan, tapi masalah kita dengan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, ketika relasi dengan Tuhan bermasalah, maka relasi dengan sesama juga menjadi masalah. Anak yang hilang ini, mencoba pergi meninggalkan ayahnya, mencoba pergi meninggalkan bapaknya dengan semua yang dia miliki. Tanpa dia sadari pun, apa yang dia miliki saat itu pemberian ayahnya. Dia menyalahgunakan apa yang dimiliki bapaknya, apa yang diberikan bapaknya kepadanya untuk kepuasan diri sendiri. Berapa banyak orang percaya saat ini juga melakukan hal yang sama. Apa yang kita miliki Bapak Ibu? Apa yang kita punya? Kekayaan, harta benda, kesehatan, semua. Itu semua milik Tuhan. Apakah itu kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan? Atau sebaliknya? Seperti anak bungsu ini. Ia mempergunakan milik ayahnya untuk berfoya-foya, untuk menikmati hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Bagaimana kita Bapak Ibu? Apakah kita ada di posisi anak ini? Apakah kita mencoba untuk mengeluarkan Tuhan dari setiap kehidupan kita, dari perencanaan kita, dari setiap keputusan-keputusan hidup kita? Atau kehidupan kita tidak pernah didasarkan kepada apa yang Tuhan mau? Lalu Bapak Ibu, yang kedua kita akan melihat sebuah titik balik. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan barusan, kita dapat melihat sebuah bukti atau sebuah tanda kerapuhan manusia Bapak Ibu. Setelah menjalani kehidupan dengan kemandirian yang fana tadi Bapak Ibu, kita menemukan kerapuhan. Bagaimana anak bungsu tadi, setelah ia hidup jauh dari bapaknya, dia pergi jauh dari sumber kehidupan itu. Bagaimana keadaannya? Bahkan untuk makan sendiri pun ia tidak ada. Bahkan untuk makan makanan babi, tidak ada yang memberikan kepadanya. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk membayangkan bagaimana makan makanan babi Bapak Ibu ya. Tetapi ini hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Bagaimana seseorang benar-benar kelaparan dan tidak ada yang memberinya makan. Masa-masa sulit inilah yang membuat dia menentukan resolusi dalam kehidupannya. Dia teringat bagaimana keadaan di tempat bapaknya. Dia mengingat bagaimana orang-orang upahan bapaknya.
menikmati segala kelimpahan, menikmati segala yang terbaik, tidak pernah kekurangan, bahkan untuk seorang upahan. Tidak pernah dibiarkan sampai kekurangan seperti yang dia alami. Resolusi untuk kembali ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Bagaimana dia harus mengakui kerapuhannya, kelemahannya, bahkan segala hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya mungkin akan dikatakan oleh bapaknya. Tetapi di dalam poin ini kita dapat melihat dua respon Bapak Ibu. Yang pertama, respon Bapak. Di ayat yang ke-20 saya akan bacakan bagi kita. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Ayahnya telah melihat ia dari jauh. Bapaknya berlari mendapatkannya dan mencium dia. Sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Respon Bapak ketika diperhadapkan dengan miliknya yang hilang, anaknya yang hilang, sesuatu yang dikasihinya. Ia lari, ia memeluknya, ia mencium anaknya itu. Mungkin kalau kita bisa gambarkan Bapak Ibu ya, seorang ayah yang kehilangan anaknya, ia mungkin menunggu setiap hari, kapan anakku kembali. Mungkin dia mengerahkan orang, cari anakku, karena bapak ini orang yang kaya. Dia bisa saja menyuruh hambanya untuk mencari anaknya, tapi tidak ditemukan. Tapi suatu waktu ketika anaknya datang, tentu anaknya ini sudah tidak seperti ketika dia pergi Bapak Ibu ya. Anaknya sudah susah, sudah tidak bisa makan, mungkin keadaan sudah semakin kurus Bapak Ibu ya. Dia datang, dia berlari, dia peluk anaknya, dia cium anaknya. Itulah kasih bapak. Kita melihat respon bapak yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua kita bisa melihat respon si anak bungsu tadi Bapak Ibu. Anak bungsu ini pada dasarnya tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap bapaknya. Bahkan kalau kita bisa melihat di ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tidak ada ekspektasi yang lebih dari seorang anak bungsu ini kepada bapaknya. Dia hanya butuh makan. Dia hanya butuh untuk hidup. Bahkan kalaupun dia harus jadi seorang upahan, dia siap Bapak Ibu. Dia siap untuk menjadi seorang upahan bapaknya. Inilah hal yang luar biasa. Dia menyadari kelemahannya, dia menyadari kekurangannya, dia menyadari kerapuhannya, bahkan kebodohannya untuk mandiri, keluar dari bapaknya, pergi dari persekutuan bapaknya. Dia pulang, dia memperoleh yang terbaik dari bapaknya. Bapaknya datang, berlari, memeluk, mencium dia. Sebuah titik balik, sebuah resolusi yang baik dari seorang anak yang hilang. Inilah yang perlu kita pelajari Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana kita membuat resolusi dengan Tuhan. Untuk setiap kita yang mungkin merasa saat ini merasa jauh daripada Tuhan, membutuhkan Tuhan, dan ingin kembali kepada Tuhan, tangan Tuhan terbuka untuk kita. Terlebih di masa-masa saat ini Bapak Ibu, di masa-masa COVID-19 ini, banyak di antara kita yang mengalami kesulitan, banyak di antara kita yang mengalami keadaan-keadaan yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita alami. Mungkin kita seakan datang kembali kepada Tuhan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk melewati hari-hari ini. Ya Bapak Ibu, di dalam poin yang terakhir atau poin yang ketiga, kita menemukan sebuah kontradiksi. Ya, saya memberikan judul bagi poin ketiga adalah sebuah kontradiksi. Mengapa saya berikan sebuah kontradiksi? Karena kita akan menemukan hal-hal yang sangat kontradiktif di dalam poin terakhir ini. Saya akan bacakan dari ayat ke-22 hingga ayat yang ke-32. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak-anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam poin terakhir ini kita dapat melihat bahwa si anak bungsu memperoleh yang terbaik ketika ia kembali ke rumah. Ketika si bungsu pulang, ia memperoleh yang terbaik. Ia diberikan ayahnya cincin, sepatu, jubah, bahkan diadakan pesta dengan menyembelih lembu tambun. Tetapi di sini kita bisa melihat ada kecemburuan dari si kakak, si anak sulung. Si anak sulung merasa cemburu terhadap perlakuan ayahnya kepada adiknya. Adiknya setelah pergi memboroskan semua harta milik bapaknya dan ia kembali diadakan pesta. Ini sebuah kontradiksi bagi si sulung. Tidak sepatutnya terjadi. Bapak, bertahun-tahun aku melayani Bapak, tetapi tidak pernah Bapak memberikanku anak kambing untuk berpesta bersama teman-temanku. Ia lupa Bapak Ibu. Ia bersama dengan bapaknya. Semua milik bapaknya punya dia juga. Kalau dia memang baik dengan Bapak, dia melayani Bapak dengan sungguh-sungguh, tinggal minta kepada Bapak. Bapak memberikannya. Dia sudah memiliki relasi yang baik, persekutuan yang baik dengan Bapak. Tetapi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, dia cemburu dengan adiknya. Dalam hal ini kita bisa melihat si anak sulung secara kerohanian dia mati. Rasa empati dan simpatinya telah hilang Bapak Ibu. Dia tidak bisa melihat lagi bagaimana kondisi adiknya. Dia tidak bisa merasakan bagaimana perasaan adiknya. Dia tidak bisa merasakan bagaimana perasaan bapaknya ketika menemukan adiknya yang kembali. Inilah yang ditujukan Yesus kepada orang-orang Farisi. Mereka sebagai pemimpin rohani, orang-orang yang mengetahui firman Tuhan, orang-orang yang selalu di bait Allah, orang yang mungkin dekat dengan Allah, tetapi tidak bisa melihat bagaimana Allah melihat orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terasingkan, orang-orang yang tidak pernah dipandang sama sekali. Di zaman itu perempuan, anak-anak, atau orang terpinggirkan tidak pernah dianggap sama sekali Bapak Ibu. Inilah yang menjadi perhatian Yesus dalam pelayanan. Kita dapat melihat bagaimana Lukas mencatat pelayanan Yesus terhadap orang-orang terpinggirkan melalui perumpamaan anak yang hilang ini. Seringkali Bapak Ibu, anak yang sulung ini digambarkan seperti ayam mati di lumbung padi Bapak Ibu. Sumber berkat, tempat di mana dia memperoleh banyak hal. Tapi dia mati di situ. Mati bukan secara fisik Bapak Ibu, si anak sulung ini, tetapi mati secara rohani. Dia bersama dengan Bapa, tetapi tidak menikmati persekutuan dengan Bapa. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, si bungsu memperoleh relasi dengan bapaknya, sedangkan si sulung telah kehilangan bapaknya sejak lama. Dia tidak menikmati persekutuan dengan Bapa. Dia tidak dapat melihat bagaimana Bapa melihat. Dia tidak bisa merasa bagaimana Bapa merasa. Hidupnya hanya untuk diri sendiri. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita? Bagaimana posisi kita saat ini? Di mana kita Bapak Ibu? Di posisi si sulung kah? Atau di posisi si bungsu? Mari kita koreksi hati kita secara pribadi. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, saya rindu kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus mengerjakan firman-Mu dalam setiap hati sanubari kami, agar kami boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk dalam firman-Mu yang menguatkan kami, memberi kami pengharapan, beri kami penghiburan sampai hari ini Tuhan, bahkan beri kami untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang baik seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.